Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Handi. Pada kesempatan kali ini Pak Handi akan menerangkan materi IPS interaksi sosial untuk kelas 7 yang pada kesempatan kali ini menjalani pembelajaran secara jarak jauh. Mari sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, kita awali dulu dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian dan syarat interaksi sosial dengan baik. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan syarat-syarat terjadinya interaksi sosial dan ciri-ciri interaksi sosial dengan baik. Yang terakhir atau yang ketiga yaitu peserta didik dapat menyebutkan faktor pendorong terjadinya interaksi sosial. Oke, kita mulai secara langsung. Interaksi sosial, pengertiannya. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara orang dengan orang, atau orang dengan sekelompok orang, atau sekelompok orang dengan sekelompok orang. Ya, jadi hubungan timbal balik seperti gambar yang ditampilkan di sini, orang dengan orang. Kemudian ada misalnya sekelompok orang dengan satu orang, kayak di ruang kelas. Pak guru kamu atau bu guru kamu dengan kelas tertentu berinteraksi. Kemudian sekelompok orang, misalnya tim sepak bola A melawan tim sepak bola B, itu terjadinya interaksi, hubungan timbal balik. Syarat interaksi sosial, syaratnya apa saja sih supaya bisa terjadi interaksi sosial? Yang pertama, ada kontak sosial. Kontak sosial ini dapat berarti hubungan masing-masing pihak tidak hanya secara langsung bersentuhan, ya, jadi tidak hanya bersentuhan kontak sosial itu secara fisik, tetapi bisa juga tanpa hubungan secara fisik, misalnya memandang, misalnya menggunakan alat bantu, menggunakan telepon ataupun yang lainnya, menggunakan syarat-syarat ataupun kode kontaknya itu. Kemudian ada komunikasi, di sini digambarkan telepon, kalau tadi kontak bisa jabat tangan atau yang lain ya. Ini komunikasi merupakan proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain yang dilakukan secara langsung maupun melalui alat bantu agar orang lain memberi tanggapan atau memberi respon. Ciri-ciri interaksi sosial yang pertama adalah pelakunya lebih dari satu orang, adanya timbal balik, adanya komunikasi, adanya tujuan. Seperti contoh gambar ini, tim sepak bola sedang berinteraksi untuk menghadapi pertandingan. Mereka berkumpul dulu, pelakunya lebih dari satu orang, ada yang memberikan instruksi dan terjadinya timbal balik, ada yang memberi masukan, ada komunikasi dan ada tujuan. Tujuannya pasti untuk memenangkan pertandingan. Selanjutnya, faktor pendorong interaksi sosial yang pertama adalah sugesti atau keyakinan. Di sini digambarkan seseorang yang berobat ke dokter, pengaruh yang diterima seseorang karena kejadian tertentu. Jadi kalau sudah merasa yakin saya berobat ke dokter ini akan sembuh, biasanya pun itu akan sembuh, sugestinya dari dirinya sendiri. Yang kedua adalah imitasi, meniru perilaku seseorang. Digambarkan di situ anak kecil meniru orang tuanya sholat, atau anak perempuan meniru ibunya berdandan. Yang ketiga, simpati, sikap menghargai sesuatu yang dirasakan orang lain. Di sini digambarkan ada anak kecil yang nangis, kemudian ada temannya yang mendekati, mencoba menenangkan. Yang keempat, ada identifikasi, kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Jadi ditiru sama persis itu. Bisa kamu lihat di contoh gambarnya, meniru Superman ini. Dulu waktu kecil mungkin kalian pernah ya meniru siapa itu. Sekian dari Pak Handi, semoga bermanfaat.
Sampai bertemu di pelajaran berikutnya. Jangan lupa belajar, dan soal-soal yang ada di buku Namping silahkan dikerjakan buat belajar. Jika ada yang sulit bisa ditanyakan. Saya akhiri pertemuan pada kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.